Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2762, kalahkan monster kecil itu sampai mati. Di sudut tak jauh dari mal, beberapa anak muda yang baru saja menyaksikan kejadian itu saling berpandangan dengan bingung. Seseorang merendahkan suaranya dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Apa orang ini manusia? Kau lihat tadi? Dia cuma melambaikan tangan dan saudara-saudara mage langsung mati. Ya Tuhan, kenapa aku merasa dia sama saja dengan dewa? Menurut pendapatku, pemuda ini adalah dewa. Sudahlah, jangan bahas omong kosong tak berguna ini. Karena mereka meminta kita untuk tetap di sini dengan jujur. Ya sudah, kita tinggal saja di sini untuk saat ini." Lee Fugui baru saja tiba di luar mal ketika Meng Xian baru saja selesai mengatur para staf yang baru saja bergegas keluar. Ia segera menghampiri Lee Fugui dan berbalik untuk melirik gedung Ning Group di depannya. "Saudara Fugui, haruskah kita bergegas masuk sekarang?" Lee Fugui mendongak ke arah Hua Duo yang berdiri di tepi atap dan berkata, "Ayo kita naik dan bertemu Duo dulu. Baru kita bisa masuk ke dalam gedung bersama." Sambil berbicara, Lee Fugui mengalirkan energi vital dalam tubuhnya dan tiba-tiba terbang ke puncak gedung. Hua Duo tampak serius dan bertanya kepada Lee Fugui dengan suara rendah, "Fugui, berapa banyak orang yang meninggal tadi?" Lee Fugui tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur, "Termasuk mereka yang di luar. Hanya ada sekitar 30 orang. Jika hal ini pernah terjadi sebelumnya, jika Lee Fugui berani membunuh lebih dari 30 orang biasa, bahkan jika orang-orang ini tidak berpendidikan, Hua Duo pasti sudah banyak bicara tentang hal itu. Tapi hari ini, ketika mendengar hal ini dari Lee Fugui, dia hanya mendesah tak berdaya, mengangguk sedikit dan berkata, "Oh, ayo kita masuk ke dalam gedung sekarang." Tanpa diduga, Lee Fugui melambaikan tangannya dan berkata, Duo, jangan masuk. Tetap di luar dan awasi, jika ada monster yang kabur dari gedung, segera naik dan bunuh. Meng Xian dan aku akan mencari dari atap. Kalau kami menemukan Ning Zhongseng, kami akan langsung membawanya untuk bergabung denganmu." Hua Duo mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti pengaturanmu." Lee Fugui sedikit terkejut dengan hal ini. Ia tersenyum dan bertanya, Duo, kenapa kamu diam saja sekarang? Aku ingat dulu kamu banyak bicara, kan?" Hua Duo tersenyum tipis dan berkata, "Fugui, aku tahu betapa sulitnya bagimu saat ini. Kota Yanjing sudah cukup kacau. Aku tidak bisa terus mengikutimu dan membuatmu repot seperti sebelumnya. Lagi pula, aku tahu semua yang kau lakukan sekarang adalah demi umat manusia. Dulu aku cukup banyak bicara, bahkan agak kurang ajar, tapi sekarang, yakinlah, apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya." Setelah mendapat jawaban Hua Duo, Lee Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Hua Duo. Duo, kau harus hati-hati, jangan ceroboh." Hua Duo mengangguk dan berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir. Kalau aku tidak mempelajari seni membasmi iblis, aku mungkin takkan sebanding dengan iblis-iblis itu. Tapi sekarang, setidaknya aku punya seni membasmi iblis, jadi pasti takkan ada kecelakaan. Sebaliknya, kamu dan Tuan Meng Tianzong harus berhati-hati. Lagi pula, setidaknya ada 1000 monster dan roh jahat di gedung ini." Lee Fugui menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya dan berkata terus terang, "Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan.
Setelah mengatakan ini, Li Fugui melambai ke Meng Xian. Meng Xian mengikuti Li Fugui dan terbang ke lantai atas gedung. Di dalam gedung, para setan sedang beristirahat di dalamnya saat ini. Setelah pertarungan beberapa jam yang lalu, atau lebih tepatnya, pembantaian, para monster dan penjahat ini belum menerima perintah baru. Terlebih lagi, bagian dalam gedung ber-AC dan lebih dingin daripada bagian luarnya. Orang-orang berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang di kamar-kamar di setiap lantai gedung itu, sebagian mengobrol dan sebagian tidur, tetapi mereka tidak menyangka Li Fugui akan masuk bersama Meng Xian. Di mata monster-monster kecil ini, Li Fugui jelas merupakan sosok yang seperti dewa. Kebanyakan dari mereka dibunuh seketika oleh Li Fugui sebelum mereka sempat bereaksi. Lebih dari 10 menit, ketika mereka sampai di lantai 13, Meng Tian berbisik di belakang Li Fugui, "Tuan Lembah Li, sepertinya Ning Zhongseng telah dibunuh oleh klan iblis. Kami telah mencari di lebih dari selusin lantai dan sekarang berada di lantai 13. Kami telah membunuh ratusan iblis dan monster, tetapi kami belum mendengar kabar apapun tentang keberadaan Ning Zhongseng." Li Fugui mengerutkan kening. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak apa-apa, teruslah mencari." Hanya sekedar mengatakan, tanpa diduga, 2 iblis kecil menerkamnya lagi. Li Fugui menggunakan seni misterius 89 dan berubah menjadi harimau ganas, membunuh kedua iblis kecil itu dalam sekejap. Sebelum ia sempat kembali ke wujud aslinya, Meng Tian buru-buru berkata, "Tuan Lembah Li, ada lebih banyak iblis yang keluar dari ruangan sebelah kiri." Begitu dia selesai berbicara, pintu di sebelah kiri langsung terbang ke arah Li Fugui. Li Fugui melompat dan berdiri tepat di panel pintu, menginjaknya, lalu menerkam. Dengan kedua cakarnya, ia menjepit kedua iblis kecil yang bersembunyi di balik pintu ke tanah. Ia membuka mulutnya dan bertanya dengan keras, "Katakan padaku, di mana Ning Zhongseng bersembunyi?" Kedua setan kecil itu gemetar tak henti-hentinya, dan salah satu dari mereka berkata dengan ketakutan, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Li Fugui mendengus dingin, mengangkat cakarnya yang tajam, dan meratakan kepala iblis kecil itu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap setan kecil lainnya lagi. "Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana Ning Zhongseng?" Setan kecil itu gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Siapa Ning Zhongseng?" "Dewa Agung, bisakah kau biarkan aku melihat seperti apa rupanya dulu?" Pada saat ini, Meng Tian berbicara lagi, "Tuan Lembah Li, hati-hati. Ada lebih banyak monster yang datang dari ruangan sebelah kanan. Kali ini jumlahnya cukup banyak, 7 atau 8. Li Fugui melirik setan kecil di bawah cakarnya, lalu meratakan kepalanya dengan cakar yang sama. Lalu ia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan cakarnya ke 7 atau 8 setan kecil yang bergegas keluar dari ruangan di sebelah kanan. Pada saat yang sama, Li Fugui samar-samar merasa bahwa ada kemungkinan besar Ning Zhong tinggal di sana, dan kemungkinan besar pihak lain bersembunyi di gedung tinggi ini. Karena kita sudah membunuh sampai sejauh ini, dia sudah merangkum beberapa aturan. Meskipun ada banyak monster di lantai lain, pada dasarnya hanya ada 1 atau 2 monster di 2 ruangan. Namun, jumlah monster di lantai ini jauh lebih banyak daripada lantai sebelumnya. Terutama di lokasi saat ini, jumlah monster di ruangan di kedua sisi menunjukkan tren peningkatan secara eksponensial. Menghadapi monster-monster yang tiba-tiba menyerbu dari belakangnya, Li Fugui tidak menunjukkan belas kasihan, sama seperti sebelumnya. Siapapun yang muncul di hadapannya biasanya dibunuh dengan 1 serangan. Tunggu sampai hanya tersisa 2 monster.
Li Fugui, seperti sebelumnya, menjepit kedua monster itu ke tanah, menatap mereka dengan saksama, dan bertanya dengan keras, "Katakan padaku, di mana Ning Zongseng?" Li Fugui mendapat jawaban yang sama untuk pertanyaan yang sama. Kedua monster itu menatap Li Fugui dengan bingung, gemetar, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, kami tidak tahu siapa Ning Zongseng yang Anda bicarakan ini." Li Fugui hendak memberitahu pihak lain siapa Ning Zongseng. Tiba-tiba, Ning Zongseng memanggil dari ruangan sebelah kanan, "Saudara Fugui, apakah itu Anda?" Mendengar suara Ning Zongseng, Li Fugui akhirnya merasa lega. Dia menghela napas lega, meratakan kepala kedua monster itu, lalu berbalik. Pada saat yang sama, Ning Zongseng baru saja bergegas keluar ruangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang menarik perhatiannya adalah seekor harimau besar beralis putih. Hanya sekilas, Ning Zongseng hampir mati ketakutan. Ia berteriak dan mundur, mencoba melarikan diri melalui jendela. Namun, ketika ia sampai di sana dan melihat ke bawah, ia segera berhenti, berbalik, dan membelakangi jendela. Ia menatap Li Fugui yang berjalan masuk ke ruangan dan bertanya dengan gemetar, Kau berhenti? Monster macam apa kau ini? Kenapa kau mengeluarkan suara yang sama seperti Li Fugui?" Menghadapi pertanyaan Ning Zongseng, Li Fugui akhirnya sadar. "Aku belum kembali ke wujud asliku, dan aku muncul di hadapan Ning Zongseng dalam wujud harimau." Pantas saja pihak lain takut, setelah menyadari hal ini. Li Fugui dengan cepat memulihkan energinya. Setelah ia menunjukkan wajah aslinya, ia mendapati Ning Zongseng masih gemetar. Ia melambaikan tangannya ke arah Li Fugui dan berkata, "Jangan kemari. Jangan pikir aku akan percaya padamu hanya karena kau mirip Li Fugui." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku sekarang, siapa lagi yang bisa kamu percaya?" Meng Tian juga melangkah maju dan berkata kepada Ning Zongseng sambil tersenyum, "Lihatlah lebih dekat." "Mungkinkah kau bahkan tidak mengenali Li Fugui?" Ning Zongseng berkata tanpa ragu, "Tidak. Aku baru saja melihatnya. Dia sama sekali bukan Li Fugui. Dia hanya seekor harimau yang bertransformasi. Jika dia Li Fugui, aku akan menelan gedung ini." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Ku bilang, kau butuh otak. Kalau aku bukan Li Fugui, apa kau masih mau bicara denganku sekarang? Aku khawatir kau sudah kutelan sejak lama, kan?" Meski berkata demikian, Li Fugui sebenarnya cukup penasaran dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, sebagian besar staf kelompok itu dibunuh oleh setan. Mengapa Ning Zongseng masih hidup sekarang? Dan, baru saja, 7 atau 8 monster bergegas keluar dari ruangan ini. Menurut akal sehat, mustahil bagi Ning Zongseng untuk bertahan hidup di tangan monster-monster ini. Penasaran? Li Fugui melihat Ning Zongseng masih gemetar, jadi dia menjelaskan, "Baru saja, untuk menghadapi monster-monster ini, aku menggunakan teknik ilusi dari seni misterius 89 untuk berubah menjadi harimau dan menghadapi monster-monster kecil ini." Setelah mendengar ini, Ning Zongseng bertanya ragu-ragu, "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Perlukah aku berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menelepon keluargamu dan bertanya. Waktu aku datang dari desa Xiaoxi kali ini, aku membawa putramu kembali. Saat ini dia bersembunyi di ruang bawah tanahmu bersama ayahmu dan yang lainnya." Mendengar ini, Ning Zongseng akhirnya rileks, kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Ia berseru kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, akhirnya kau di sini.
akhirnya kau di sini. Langit telah runtuh di Yanjing. Tahukah kau, dalam waktu kurang dari sehari, Yanjing telah dilanda kekacauan. Entah berapa banyak orang yang telah tewas. Guru Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Yanjing benar-benar akan menghilang dari dunia ini? Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang kau pikirkan? Haha, bagaimana mungkin aku bisa melihat Yanjing lenyap dari dunia ini? Aku datang ke Yanjing kali ini hanya untuk menangani masalah ini dengan benar. Juga, setelah keluargamu tenang, ketika aku datang ke sini, putramu berulang kali memohon agar aku menemukanmu. Karena kau masih hidup, setelah kau keluar nanti, kau bisa kembali bersama Wakil Direktur Hua. Ning Zhongseng berkata sambil menangis, aku tidak bisa keluar. Tuan Li, kau tidak tahu, gedung ini penuh monster. Aku sudah melihat cukup banyak. Lagi pula, pemimpin monster-monster ini pernah datang kepadaku dan memintaku untuk memberitahunya di mana Wan Wan bersembunyi. Hati Li Fugui menegang, dan dia cepat bertanya, tunggu, kamu bilang pemimpin suku iblis bertanya padamu tentang Wan Wan. Ning Zhongseng mengangguk dan berkata, ya, kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Setelah dia menemukanku, dia bertanya di mana Wan Wan bersembunyi. Di satu sisi, aku benar-benar tidak tahu keberadaan Wan Wan, dan di sisi lain, kalaupun aku tahu, aku tidak bisa memberitahunya di mana Wan Wan berada. Ketika dia melihatku menolak bicara, dia tidak langsung membunuhku, melainkan mengirim beberapa monster untuk mengawasiku. Li Fugui bertanya, lalu bisakah kau memberitahuku seperti apa rupa bos monster ini? Ning Zhongseng menggaruk kepalanya dan berpikir lama sebelum berkata dengan gemetar, bos monster ini persis seperti Wolverine di film. Tangannya seperti dua cakar baja raksasa. Ning Zhongseng lalu menarik Li Fugui ke pilar terdekat, menunjuk tanda-tanda di sana, dan berkata kepada Li Fugui, lihat, kau lihat tanda-tanda di sini. Goresan-goresan ini dibuat oleh bos monster. Dia hanya menggores pilar itu pelan-pelan dan jadinya seperti ini. Li Fugui meliriknya, ia tak perlu lagi khawatir menjadi tandingan bos monster itu. Sebaliknya, ia penasaran mengapa bos monster yang disebutkan Ning Zhongseng mencari Wan Wan. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, alasan mengapa grup Ning, keluarga Jiao, dan Universitas Yanqing tiba-tiba diserang oleh suku iblis kemungkinan besar karena suku iblis ingin menemukan Su Wan Wan. Jadi mereka menyerang ketiga lokasi ini. Setelah menyadari hal ini, Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir untuk saat ini. Ikut aku, setelah kita keluar, aku akan membiarkan Duo-Duo mengantarmu pulang dulu. Tepat saat Li Fugui hendak membawa Ning Zhongseng keluar, sebuah suara berat dan kuat tiba-tiba terdengar dari koridor. Nak, apakah kau masih berpikir kau dapat membawanya pergi dengan mudah di depan iblis ini? Mendengar hal itu tiba-tiba, Li Fugui tak kuasa menahan tawa. Ia tersenyum dan bertanya, peri siapakah kau? Sebelum ia selesai berbicara, seorang pria setinggi sekitar 1,7 meter muncul di pintu. Ia mengenakan baju besi perak dan memiliki cakar seperti Wolverine, yang panjangnya 17 atau 18 cm. Wajah pria itu ditutupi rambut hitam, sudut mulutnya terangkat, dan dia menyeringai sambil berkata, iblis ini adalah Leopard Claw. Soal siapa dewa abadi kita, kau tak layak tahu. Bersambung.